Kita beralih, saudara, ke informasi berikut. Pendukung Habib Rizik Syihab menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan pendukung Habib Rizik Syihab terkait dengan kasus hukum yang menjerat Rizik. Mereka meminta agar Rizik segera dibebaskan dari proses hukum yang kini sedang berjalan. Pihak kejaksaan menerima perwakilan dari peserta aksi untuk kemudian berdiskusi dan menyampaikan tuntutannya. Selain upaya pembebasan, para pengunjuk rasa juga berharap agar sidang dapat digelar secara offline atau tidak secara virtual dan terbuka, sehingga Rizik Syihab bisa hadir langsung di persidangan. Sementara sidang lanjutan kasus perkara kekarantinaan kesehatan dengan agenda eksepsi dengan terdakwa Rizik Syihab akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini rencananya. Sidang tetap dilaksanakan secara virtual dan terdakwa wajib untuk mengikuti jalannya persidangan tersebut. Pihak pengadilan juga membatasi jumlah kuasa hukum dan jaksa penuntut umum yang akan hadir di dalam ruang sidang demi menjaga protokol kesehatan untuk pandemi COVID-19. Hari ini sidang kasus kerumunan Habib Rizik Syihab akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan selengkapnya jurnalis Kompas TV Diana Valencia akan melaporkan situasi di pengadilan atau persiapannya. Diana, selamat pagi. Pukul berapa sidang rencananya akan dimulai dan situasi pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan kerumunan massa di luar pengadilan? Diana, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Rencananya sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa Muhammad Rizik Syihab terkait kasus kekarantinaan kesehatan ini akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti, sehingga mungkin bisa dikatakan 1,5 jam dari sekarang. Agendanya eksepsi, yakni pembacaan nota keberatan dari terdakwa karena sebelumnya pada tanggal 19 Maret ini terdakwa, maksud kami ini sudah ada sidang dakwaan. Sidang dakwaan kemarin ini menyangkut 3 kasus sebenarnya Bayu dan juga saudara. Yang pertama adalah kasus kerumunan Petamburan. Terdakwa Rizik Syihab ini diduga ataupun didakwa melakukan penghasutan berbuat tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena mengajak masyarakat untuk datang ke acara perayaan Maulid Nabi dan juga pernikahan putrinya. Kemudian yang kedua nih kasus kerumunan Megamendung. Ini sebenarnya hampir mirip, yakni mengganggu penyelenggaraan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini di Kota Bogor karena pada saat itu memang sedang melakukan PSBB begitu Bayu dan juga saudara. Kemudian yang ketiga adalah kasus tes usap RS Umi begitu, karena didakwa menyebarkan berita bohong. Karena kalau kita merincikan tanggalnya, ini menurut jaksa penuntut umum di tanggal 12 November ini terdakwa yakni Muhammad Rizik Syihab ini melakukan tes usap, kemudian hasilnya positif. Kemudian di tanggal 24 November masuk ke RS Umi untuk dirawat tanpa melalui IGD terlebih dahulu. Tetapi meskipun hasilnya positif, di tanggal 26 November Rizik Syihab ini menyebutkan bahwa dirinya ini sudah kembali ke rumahnya dan sudah merasa baikan dan tidak merasa sakit apapun begitu, sehingga disinyalir begitu di sini ada tindak pidana penyebaran berita bohong begitu. Nah, kalau untuk kondisi terkini sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena 1,5 jam menuju sidang dimulai, sebenarnya pengamanan juga sudah dilakukan. Tadi apel pagi dari Polres Jakarta Timur sudah dilakukan. Kemudian kalau sekarang saya juga tidak melihat sebenarnya adanya atribut-atribut ataupun orang-orang pendukung dari Muhammad Rizik Syihab begitu. Tapi kalau untuk sistem pengamanannya sendiri bagaimana, kemudian berapa personal yang akan disediakan begitu, sudah bersama saya pagi ini Kombes Pol Erwin Kurniawan selaku Kapolres Jakarta Timur. Pak Erwin, ini selamat pagi, kita wawancara sambil tetap menjaga jarak. Pak Erwin, yang ingin saya tanyakan adalah berapa personal Pak yang disiagakan, persiapannya apa saja sih Pak? Ya, hari ini saya bersama Dandim 0505 Jakarta Timur melakukan apel pagi persiapan pengamanan sidang MRS dan kawan-kawan. Ya, jumlahnya mencapai 1.788 yang terdiri dari 170 dari personil TNI. Tentunya sistem pengamanan yang kita lakukan sama seperti yang kemarin, bahwa sidang ini berjalan dengan virtual atau online yang linknya akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sehingga tentunya ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait tentang penegakan protokol kesehatan. Dan juga hal ini disikapi oleh pihak pengamanan, dalam hal ini kepolisian dan TNI, untuk melakukan pengamanan penyekatan sehingga tidak ada kerumunan yang kemudian terjadi
yang mengakibatkan penyebaran ataupun klaster baru akibat perkumpulan atau kerumunan massa sedang menghadiri sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentunya pengamanan sendiri ada di luar dan ada di dalam. Ini untuk menjamin bahwa sidang MRS dan kawan-kawan berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan yang utama adalah menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pak, satu lagi Pak, saya ingin tegaskan sekali lagi, jadi apabila ada masyarakat yang ingin datang ataupun simpatisan dari Muhammad Rizik Syihab, yakni terdakwa, begitu akan langsung dibubarkan atau seperti apa nanti sistemnya Pak Erwin? Ya, tentu kita menghimbau ya, sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok atau kerumunan tertentu kita melakukan swab antigen, terutama kemungkinan yang berasal dari luar daerah dan sebagainya. Nah, setelah kita edukasi, kita himbau tidak juga membubarkan diri dan tidak dapat menaati protokol kesehatan, maka kami akan coba untuk membubarkan. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Baik, siap. Terima kasih Pak Erwin, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bayu dan juga saudara, itu tadi ada imbauan untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena memang sidangnya dilakukan total secara virtual dan terbuka di YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kita harapkan nanti hari ini persidangan yang dimulai pada pukul 9 pagi nanti ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan ataupun suatu hal yang tidak diinginkan pastinya. Bayu, kembali ke Anda. Baik, Diana Valencia, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pagi hari ini.